hari ini merupakan hari yang bagi saya spesial dan istimewa tentunya. Bisa bergabung, bisa bertatap wajah walaupun melalui layar monitor dengan rekan-rekan, kalau saya nggak salah sebut namanya ya, IEA, Indonesian Escorting Ambulans. Oke, alhamdulillah kemarin saya dan Mas Toto berkomunikasi dan alhamdulillah Mas Toto dan Mas Yunus berkunjung ke kediaman saya, walaupun nyasar-nyasar, alhamdulillah, walaupun sebenarnya waktu itu saya udah bilang sama Mas Toto, udah silakan kumpulin teman-teman, ayo kita gabung gitu ya. Dan iya Tiara. Mas Yunus dulu kali mau memberikan apa gitu, satu sambutan lah kira-kira, monggo dipersilakan sebelum kita mulai. Ya. Silakan. Sinyal kurang bagus, Komandan. Sinyal kurang bagus, maaf. Oke, baik. Sinyal kurang bagus di sini, jadi bisa diwakilin aja. Sinyal kurang bagus, cekak-cekak. Siap. Yuk dipersilakan siapa yang akan mewakili atau memberikan satu sambutan terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Magang aja, magang. Teman-teman yang ada kedengeran nggak ya Pak suaranya Pak? Lanjut ya. Assalamualaikum. Kedengeran om. Ya, kedengeran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Murwan. Pak siapa maaf Pak? Nanti deh saya kenalannya ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah pada semangat untuk ngumpul di Zoom. Memang karena kendala dan kondisi kita saat ini memang tidak bisa ngumpul kopdar secara langsung. Ya, dengan adanya teknologi ini, ya kita tidak membatasi kita untuk mendapatkan informasi atau kita membatasi kita untuk tetap berkumpul untuk mendapatkan informasi yang baik pada hari ini gitu. Kami dari IEA Jakarta Timur berharap sekali mendapatkan informasi yang bagus untuk bisa kami nanti sharing lagi kepada masyarakat pada umumnya. Jadi informasi yang baik ini tidak kami telan sendiri, tapi kami berikan juga ya semampu kami lah ya Pak gitu untuk masyarakat sekitar kami, tetangga, teman, saudara gitu kan. Jadinya insya Allah bermanfaat begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mas Ageng. Saya manggilnya Mas aja ya. Walaupun katanya sudah bapak-bapak. Enggak Pak. Enggak, masih muda saya. Masih muda ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ageng dan rekan-rekan semua sudah berkenan ataupun gabung dengan forum kita ini. Ini merupakan forum kita bersama dan ini suara saya kedengeran nggak? Karena di belakang ada suara mesin nih. Kedengeran Pak. Baik. Jadi ini merupakan satu forum komunikasi kita, forum sharing, forum untuk berbagi pengetahuan, forum untuk berbagi pengalaman, dan banyak hal tentunya. Saya belajar, nanti dari rekan-rekan, dari teman-teman, dan tentunya juga teman-teman nanti dapat sharing juga dari kami. Dan alhamdulillah hari ini merupakan tonggak awal, dan nanti insya Allah tentunya berlanjut ke hal-hal yang lebih baik, atau hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Marwanto. Saya berdinas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Atau orang kenalnya adalah Dinas Pemadam Kebakaran. Dan hari ini merupakan suatu rencana yang sudah direncanakan oleh Mas Toto dan juga
Mas Yunus waktu itu berkomunikasi dengan saya, gimana caranya biar bisa teman-teman dapat sharing tentang kebakaran. Dan gerak-gerik, tindak tanduk, dan lain sebagainya teman-teman IEA ini luar biasa. Kami sangat terbantu, saya merasakan sendiri, walaupun saya sebentar di Cipayung waktu itu, menjadi komandan peleton 2 bulan, ya 2 bulan di sana, dan ketika ada kejadian, rekan-rekan dari IEA langsung membuat satu pengawalan luar biasa. Saya nggak tahu sampai sekarang namanya siapa itu yang bantuin saya, tapi terima kasih banget. Luar biasa karena rekan-rekan memberikan satu pengawalan dan menjadikan pelayanan kami pemadam kebakaran lebih cepat ke masyarakat tentunya. Nah, menindaklanjuti hal tersebut tentunya kita seolah-olah lah gitu ya, seolah-olah membuat sebuah program gitu kan. Program kita nih apa sih gitu kan. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Nah, ini saya akan mencoba membuat sebuah rancangan kegiatan, di mana rancangan kegiatan ini nanti akan kita lakukan atau kita kita share ke rekan-rekan. Jadi materinya hari ini adalah tentang perilaku api. Ya, materinya hari ini tentang perilaku api. Kemudian next pertemuan berikutnya proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Rekan-rekan, teman-teman semua juga harus tahu apa saja proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Kemudian juga nanti kita akan sharing tentang pengetahuan APAR. Kemudian peralatan pemadaman kebakaran. Teman-teman kemarin bantuin di Jatinegara mungkin atau di tempat lain, kan? Informasi regu. Kalau perlu mungkin juga nanti kita akan adakan kegiatan tentang P3K dan juga bantuan hidup dasar atau BHD, ya. Di sini nanti rekan-rekan kita akan sharing tentang bantuan hidup dasar dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin rancang bangun yang akan kita laksanakan nantinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan nanti ada praktek. Walaupun praktek ini kita belum bisa janjikan untuk dilaksanakannya kapan, karena praktek ini membutuhkan tempat dan juga dalam tanda kutip izin. Ya, izin karena saat ini kondisi COVID yang belum bisa kita prediksi kapan berakhirnya, jadi kita belum bisa melaksanakan untuk praktek. Tapi ke depannya tentunya kita juga akan upayakan untuk praktek. Prakteknya apa saja? Tentunya banyak. Ada praktek tentang APAR, praktek tentang formasi regu, peralatan kebakaran, praktek P3K, praktek bantuan hidup dasar, banyak. Yang nanti mudah-mudahan bisa terwujud ya dengan situasi seperti ini. Baik, kira-kira itu rancangan kegiatan kita ke depannya. Kira-kira ada yang mau berkomentar dulu sebelum saya lanjut pada sesi yang pertama, sharing materi tentang perilaku api. Monggo, ada yang mau memberikan masukan mungkin? 19. Nah, dulu Pak. Kalau tidak ada, Mas Ageng hati-hati di perjalanan, sedang mengendarai motor, tetap konsentrasi. Kalau memang sekiranya tidak memungkinkan, bisa nanti lihat siaran tundanya. Ya, hati-hati di perjalanan. Oke, sebentar saya sambil ngecas nih karena baterainya tinggal 6%. Baik, rekan-rekan, kita akan mulai materi yang pertama. Mohon pada saat tidak berbicara, mic-nya di ya, mic-nya di mute. Jadi tolong dibantu untuk melakukan mute secara individu, ya, secara individu. Oke, baik. Saya akan share tentang materi perilaku api.
ya, tentang materi perilaku api. Ini saya akan share materinya, nanti rekan-rekan bisa menyimak. Jika ada pertanyaan, monggo bisa langsung ditanyakan, ya, bisa langsung ditanyakan. Baik, ini adalah materi tentang perilaku api. Saya tadi sudah perkenalkan diri, ya, nama saya Marvanto. Saya berdinas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya saat ini saya berdinas di bidang penyelamatan kantor dinas, ya, bidang penyelamatan kantor dinas. Dan ini nomor kontak saya, rekan-rekan bisa menyimpannya. Kalau memang dibutuhkan suatu saat ada kejadian atau apapun, seperti kemarin itu ada kejadian dan langsung menghubungi saya, alhamdulillah responnya juga lumayan cepat, ya, dibandingkan mungkin bingung nanti mau telepon siapa. Tapi paling tidak telepon 112 tentunya, ya, teman-teman juga sudah tahu. Ya, kita hari ini akan berbicara tentang api. Sebelum saya lanjut, rekan-rekan ini sudah pernah mendapatkan materi tentang perilaku api belum? Sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang kebakaran belum? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Jadi paling tidak saya di sini nanti akan bercerita atau menjelaskan sebuah kebakaran itu memang dari awal, ya, atau api itu dari awal. Jadi terpersepsi di masyarakat kalau namanya kebakaran itu pasti asumsinya akan besar apinya, asapnya akan tebal. Nah, nanti setelah materi ini kita akan tahu bahwa kebakaran itu nggak harus selalu apinya besar atau apinya asapnya tebal atau apinya menggelora seperti apa gitu, ya. Tapi pasti yang namanya kebakaran pasti dari api gitu, ya, pasti adanya api. Nah, kebakaran itu bisa terjadi dari api. Munculnya kebakaran itu bisa disebabkan karena api. Nah, api ini di masyarakat ketika api tersebut menjadi beresiko dan mengakibatkan sebuah kerugian dan dia tidak diinginkan dan juga tidak terkendali, maka itu disebut dengan kebakaran. Jadi yang disebut dengan kebakaran itu bukan besar kecilnya api, tetapi api tersebut mempunyai dampak. Tidak terkendali. Ya, dia tidak terkendali dan juga mengakibatkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Ini yang disebut dengan kebakaran. Sebagai contoh begini, ketika kita memasak, nah ketika kita memasak deh contohnya. Atau teman-teman nih pada ngerokok nggak nih kira-kira nih? Ngerokok, Dan, maaf. Ngerokok ya? Ngerokok, Dan, sorry. Saya analogikan begini. Enggak. Teman-teman merokok, ketika merokok itu kan menyalakan api. Kemudian apinya tadi dibakar di ujung rokok. Ketika menghirup rokoknya tadi, timbul percikan. Percikannya tadi jatuh ke celana. Oke? Kebakaran bukan itu? Pasti kebakaran, ya kan? Kalau dia bukan kebakaran, maka dibiarkan aja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman ketika ada percikan tadi, langsung ditepuk apinya supaya padam. Itu disebut kebakaran. Walaupun apinya cuma kecil. Apinya kecil banget. Tetapi ketika kita melihat sebuah api yang cukup besar, ini kan di Jakarta Timur tuh ada namanya, di daerah Cakung tuh kan ada tempat peleburan logam tuh, di belakang Pulau Gadung tuh. Nah itu apinya pasti besar. Tapi api yang besar tadi, apakah itu disebut kebakaran? Tidak. Api yang besar tadi tidak disebut kebakaran. Kenapa? Karena api yang besar tadi, dia diinginkan, dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk meleburkan logam. Dan dia terkendali. Berbeda dengan api rokok tadi, percikan tadi, dia di celana, dia tidak terkendali. Makanya disebut dengan kebakaran. Nah, yang besar tadi, yang di Cakung tadi, tempat peleburan logam tadi, dia tidak merugikan. Justru dia dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Untuk meleburkan logam. Tetapi percikan api yang kecil tadi, yang di celana, dia tidak dibutuhkan. Bahkan merugikan. Dan inilah yang disebut dengan kebakaran. Oke? Teman-teman, ke masyarakat mempersepsikan bahwa kebakaran itu tidak selalu besar. Tetapi kebakaran ketika api kecil diabaikan atau dibiarkan. Sehingga
mengabaikan kondisi api kecil itu menjadi satu permasalahan tersendiri ketika terjadi kebakaran. Ya, ketika terjadi penyalaan. Jadi, bagaimana kita mengupayakan supaya api yang kecil tadi itu terkendali, api yang kecil tadi tidak menjadi besar. Itu intinya di sana. Nah, ini pemahaman tentang api dan... Oke, selanjutnya, ini adalah data. Ini kalau nggak salah data tahun, saya belum update lagi, tapi paling nggak mirip-mirip datanya. Data kejadian kebakaran di Jakarta hampir 73% disebabkan karena listrik. Ya, 73% itu disebabkan karena listrik. Saya nggak menyebut konsleting listrik ya, tapi saya menyebutnya kebakaran dikarenakan karena listrik. Karena kalau kita sebut konsleting listrik, itu sudah beda persepsinya. Ya, ternyata 73% kejadian atau 70% lebih itu disebabkan karena listrik. Kebakaran disebabkan karena listrik ini juga ada hubungannya dengan yang namanya kemajuan kota suatu daerah. Kemajuan suatu daerah itu indikasinya salah satunya adalah tingkat kebakaran yang tinggi. Kenapa? Karena pada saat kebakaran, pada saat kota tersebut aktivitasnya tinggi, membutuhkan listrik yang cukup besar. Artinya, kota tersebut maju, kota tersebut semakin berkembang, kota tersebut semakin hidup dibandingkan dengan kota-kota yang sedikit angka kebakarannya. Nah, kenapa? Bisa diibaratkan begini. Ketika kota tersebut maju, berarti ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas industri, di mana aktivitas ekonomi dan aktivitas industri tersebut cenderung kebanyakan menggunakan listrik. Berbeda dengan aktivitas perumahan. Coba bandingkan. Perumahan itu baru menggunakan listrik yang cukup banyak pada saat kapan? Pada saat istirahat. Malam hari. Itu pun kalau dihitung rata-rata hanya kira-kira dari jam 5 sampai jam 10 malam. Ya, jam 5 sampai jam 10 malam. Artinya apa? Hanya sekitar 5 jam. Tetapi di industri itu bisa sampai 24 jam menggunakan listrik. Nah, ini kita bisa mengkomparasikan bagaimana sebuah kejadian dengan kemajuan kota. Nah, ini contohnya. Kemudian, api secara teori ini terbentuk dari 3 unsur. Ya, 3 unsur. Unsur yang pertama adalah panas. Unsur yang kedua adalah bahan bakar. Dan unsur yang ketiga adalah oksigen. Nah, penjelasannya begini. Bahan bakar, ya kita mulai dari bahan bakar. Apa yang dimaksud dengan bahan bakar? Bahan bakar itu adalah semua bahan yang dapat menghasilkan api. Atau dengan kata lain gini, bahan bakar adalah semua bahan yang dapat membantu proses perkembangan api. Jadi ada bahan bakar, ada bahan. Dan yang dimaksud dengan bahan bakar adalah semua bahan yang dapat membantu proses bertumbuhannya api. Contoh, yang disebut dengan bahan bakar itu ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair, dan ada yang bentuknya gas. Yang bentuknya padat, contohnya adalah kayu, kertas, majun. Orang Betawi tahulah majun tuh ya, kain lap, gitu kan. Kemudian kapas dan lain sebagainya. Yang bentuknya cair diantara minyak tanah, ya minyak tanah, bensin, solar, spiritus. Nah, itu bentuknya cair. Yang bentuknya gas, ada karbit, ada LPG, ada LNG. Ini adalah bentuk-bentuk dari bahan bakar. Kenapa teman-teman harus tahu bentuk-bentuk bahan bakar? Karena dari bentuknya tadi itu menentukan media pemadaman yang cocok atau media pemadaman yang pas itu apa. Nah, ini kita harus tahu dulu. Kemudian dari bentuk bahan bakar tadi, dari bentuk padat, cair, dan gas, yang paling mudah terbakar itu yang mana? Tentunya teman-teman pasti akan beranggapan gas yang paling mudah terbakar. Betul, memang betul. Gas, cair, dan padat urutannya begitu kira-kira. Artinya apa? Semakin bahan tersebut mudah berubah menjadi gas, bahan tersebut semakin mudah untuk terbakar. Dengan kata lain, kalau bahasa
ilmiahnya begini. Ketika sebuah bahan mudah menguap, maka bahan tersebut akan menjadi mudah terbakar. Kira-kira begitu. Kalau kita bandingkan begini, ada bensin, ada solar. Mana yang mudah terbakar? Tentunya bensin akan lebih mudah terbakar. Ada solar dengan oli. Mana yang mudah terbakar? Solar. Ada solar dengan kayu. Tentu akan jauh. Atau gini deh, ada solar dengan kertas. Mana yang mudah terbakar? Mana kira-kira nih? Kertas. Ya, karena apa? Tas. Ya, betul. Karena apa? Kertas lebih mudah menguap dibandingkan dengan solar. Kalau dia terkena panas. Tetapi ketika ada kertas dengan kayu, maka yang lebih mudah terbakar adalah kertas. Nah, itu artinya apa? Semakin bahan bakarnya semakin mudah menguap, maka dia semakin mudah untuk terbakar. Nah, itu. Jadi bahan. Nanti kita akan ngomongin tentang titik nyala. Nah, titik nyala. Nanti kita lihat titik nyala. Teman-teman kan di rumahnya pasti pakai gas. Nah, kalau pakai gas itu seperti apa? Bagaimana gas itu bisa terbakar? Bagaimana gas itu bisa meledak dan lain sebagainya? Mungkin pernah mendapat informasi bahwa gas LPG meledak gitu kan? Ya, padahal sebenarnya di TKP juga kita nggak pernah menemukan yang namanya tabung LPG meledak. Tetapi gas meledak memang betul ada. Oke, selanjutnya adalah unsur yang kedua adalah oksigen. Unsur yang kedua itu adalah oksigen. Oksigen selama kita masih tinggal di bumi, maka kita bisa mendapatkan yang namanya oksigen. Kita bisa menemukan yang namanya oksigen. Nggak tahu nih teman-teman, katanya mau pindah ke Mars mungkin. Ya nggak tahu apa enggak tuh. Ya, tapi selama kita masih di bumi, kita akan mendapatkan oksigen. Oksigen di alam secara alami itu ada sebanyak 21%. Nah, untuk dibutuhkannya api, untuk terjadinya api, hanya dibutuhkan 16%. Oke, sampai sini paham dulu? Jadi, oksigen di alam yang kita hirup saat ini nih, napas. Oksigennya di dalam udara ini mengandung oksigen sekitar 21%. Tepatnya sih nggak 21% persis, tapi 20, sekian persen. Untuk terjadinya api, boleh minta tolong ambilin korek, nah? Untuk terjadinya api, itu dibutuhkan sekitar 16%. Artinya apa? Rekan-rekan nggak perlu, ini dalam ruangan tertutup nih, nggak bakal terjadinya api. Tidak. Api, seperti inilah, seperti minyak goreng. Untuk terjadinya api itu dibutuhkan sekitar 16%. Nah, ini kenapa kok perlu saya sampaikan bahwa dibutuhkan api sekitar 16%. Begini, kalau teman-teman bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan tersebut menggunakan peralatan yang namanya kontainer. Nah, kemudian kontainernya itu terbakar. Dan kontainer itu tiba-tiba mati. Bisa jadi bukan apinya yang padam, artinya apinya bukan benar-benar padam, tetapi karena apinya kekurangan oksigen. Contoh lain begini, ketika teman-teman bekerja di satu perusahaan, kemudian perusahaan tersebut ada servernya, maka di server tersebut ruangan itu biasanya akan tertutup rapat, dingin. Dan ketika ada operator itu biasanya harusnya berada di luar server. Ketika terjadi kebakaran, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan sebuah media pemadaman sehingga kadar oksigennya kurang dari 16%. Apinya akan padam. Kenapa? Karena supaya cepat dipadamkan. Itu kira-kira fungsinya nanti sampai ke sana. Nah, tapi paling tidak teman-teman tahu dulu bahwa oksigen terjadinya api itu 16. Kalau teman-teman melakukan pemadaman menggunakan karung, itu adalah metode pemadaman menggunakan. Kemudian itu siapa yang handphone? Kita lanjut ya. Oke, kemudian
Yang unsur ketiga adalah sumber-sumber panas. Nah, sumber panas ini bisa dari api terbuka, ya seperti ini disebut dengan api terbuka, kemudian gesekan, benturan, bunga api listrik, busur api las, listrik statis, maupun faktor alam. Ini adalah bentuk daripada sumber-sumber panas. Nah, sumber-sumber panas ini bisa kita temukan dimanapun ini kita bisa temukan. Api terbuka, kita bisa menemukan, kita lagi masak, orang tua kita masak, ibu kita masak, istri kita masak, itu menggunakan api. Gesekan, dulu mungkin waktu pramuka, ya kan, antara kayu dengan kayu atau batu dengan batu, itu bisa menimbulkan percikan, itu menghasilkan panas. Benturan, bunga api listrik, listrik las, kemudian listrik statis, dan lain sebagainya. Oke, kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit tentang unsur-unsur pembentuk api ini. Prinsipnya begini, bahan bakar akan menjadi menyala jika dia sudah sampai titik nyalanya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bahan bakar tadi, contohnya bensin dengan solar, mana yang lebih mudah menyala, titik apinya di mana atau titik nyalanya di mana yang lebih mudah adalah bensin. Semakin tinggi titik nyalanya sebuah bahan, dengarkan, semakin tinggi titik nyala sebuah bahan, maka bahan tersebut semakin sulit terbakar. Semakin rendah titik nyala sebuah bahan, maka bahan tersebut semakin mudah terbakar. Maksudnya apa? Semakin tinggi itu berarti membutuhkan suhu yang cukup tinggi untuk bahan tersebut mudah menyala. Bensin, saya contohkan lagi nih, bensin dengan solar. Kalau kita diamkan, mana yang lebih cepat menguap? Tentu bensin, ya kan? Bensin itu akan lebih menguap. Artinya apa? Semakin bahan tersebut mudah menguap pun semakin mudah terbakar. Kemudian oksigennya cukup, ya oksigennya cukup dan sumber-sumber panasnya cukup. Nah ini adalah unsur-unsur dari pembentuk api. Nah sebenarnya dari 3 unsur ini kita hanya perlu mengendalikan saat ini ya dari hierarki pengendalian ini. Dari ketiga unsur ini, kita hanya perlu mengendalikan satu unsur terlebih dahulu. Yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Contoh di rumah kita. Contoh di kendaraan kita. Contoh nih, gini. Di rumah kita ada listrik? Pasti ada. Di rumah kita ada kompor? Pasti ada. Di rumah kita ada oksigen? Pasti ada. Tapi, kalau kita lihat, kenapa di rumah kita tidak terjadi kebakaran? Walaupun di sana ada kompor gas. LPG-nya pun bocor, misalkan gitu ya. Kemudian ada kayu, ada kertas, dan lain sebagainya. Ada sumber panasnya listrik. Tapi toh rumah kita nggak terjadi kebakaran. Karena apa? Karena kita mampu mengendalikan unsur panas. Oke? Paham dulu sampai sini? Rumah kita tidak terjadi kebakaran karena kita mampu mengendalikan unsur panas. Oke, sampai sini dulu poinnya. Baru kita lanjut ke yang lainnya. Sekarang, kita bahas tentang gas, LPG. Pasti semuanya pakai LPG di rumah masaknya, betul nggak? Ada yang masih pakai kompor minyak atau pakai kayu mungkin? Kalau masih ada yang pakai kayu, ya berarti kita masuk ke dunia lain gitu ya. Oke, gas LPG. Teman-teman tahu LPG itu apa? Ya, LPG. Ini saya bawa korek gas. Ya, saya bawa korek gas. Oke, saya perlihatkan dulu ini. Teman-teman bisa lihat ya videonya ya. Nggak komputer videonya. Ya? Bisa. Oh, nggak bisa. Masuk. Baik. Baik, nanti akan saya tanyakan tersendiri videonya. Ya, ini LPG ya. LPG, ya, teman-teman bisa ngelihat ini LPG. Tabung LPG di kompor ya. LPG itu apa? Ini juga termasuk bagian bahannya hampir sama dengan LPG, tapi ada beberapa bahan yang tidak dimasukkan ke sini. LPG ya. LPG itu sifatnya, kalau teman-teman tahu, dia berbau nggak? Yakin berbau? Bau. Bau ya? Bau. Ya.
LPG Bau. itu tidak berbau. Oke? Yang Apa pertama, tidak berbau? LPG tidak berbau. Loh, yang kita cium apa dong berarti kan gitu ya? Yang kita cium apa? Yang kita cium itu perkaptan atau parfumnya LPG. Oke? Jadi pada dasarnya secara alamiah LPG tidak berbau. LPG itu dari mana sih? LPG itu kan kepanjangan dari liquid petroleum gas, gitu kan? Atau gas dari bahan bakar minyak mentah, gitulah bahasa awamnya gitu. Jadi uap bahan bakar tadi, uap minyak mentah tadi ditampung, jadilah tuh LPG, gitu. Yang kita bawa kemana-mana itu namanya LPG. LPG tidak berbau, tetapi oleh Pertamina diberi aroma, namanya perkaptan. Ya, diberi aroma. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa ketika ada kebocoran gas, maka LPG-nya bocor. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kita cium itu adalah parfumnya, belum tentu gasnya. Yang kedua, sifat LPG itu sifatnya lebih berat daripada, atau berat jenisnya lebih berat daripada oksigen. Artinya apa? Ketika LPG itu keluar, dia cenderung akan turun ke bawah. Ya, turun ke lantai. Sehingga akan memenuhi lantai. Memenuhi ruangan. Kapan itu bisa meledak? Bisa meledak ketika unsur daripada gas tadi sudah mencukupi yang namanya nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas LPG itu kira-kira antara 1, saya lupa. Nanti saya lihat lagi. Ada rentangnya. Ketika nilainya itu cukup, kemudian ada percikan, maka LPG akan meledak. Oke? Gasnya yang dimaksud, bukan tabungnya, tapi gas LPG. Gas LPG akan meledak. Itulah yang bisa menyebabkan ledakan LPG atau ledakan gas. Oke, sampai sini tahu ya, paham ya? Jadi sifat LPG itu dia tidak berbau pada prinsipnya, kemudian mempunyai berat jenis lebih berat daripada udara. Jadi dia akan turun ke bawah dan akan memenuhi ruangan. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan ketika di rumah kita pulang itu mencium bau gas yang tadi teman-teman rasakan misalkan. Yang pertama, teman-teman ketika mencium bau gas seperti itu, buka pintu, buka jendela. Oke, buka pintu, buka jendela. Jangan pernah menyalakan atau mematikan listrik. Yang listriknya sudah nyolok, biarkan nyolok. Yang listriknya belum nyala, biarkan mati, nggak usah dinyalakan. Biarkan seperti semula. Itu adalah kondisi terakhir yang paling aman. Jelas sampai sini? Masuk rumah, buka pintu, buka jendela. Jangan mematikan ataupun menyalakan listrik. Yang berikutnya, lepas regulator. Ya, lepas regulator. Kalau perlu yang namanya handphone, tinggal dulu di rumah, di luar, jangan bawa masuk. Ya. Jangan dibawa masuk. Lepas regulator, kemudian bawa tabungnya keluar. Setelah itu kipas-kipas atau kebut-kebut. Supaya kenapa? Konsentrasi LPG-nya menjadi berkurang. Oke? Ketika sudah berkurang, itu akan aman. Ya, itu tentang LPG. Lalu gimana nih kalau ada kebocoran? Kalau ada kebocoran, lebih baik LPG-nya bawa keluar. Jangan dibiarkan di dalam ruangan. Mungkin dulu pernah mendapat informasi, kalau ada gas bocor, taruhnya di kamar mandi, direndam supaya tidak terjadi kebakaran. Hati-hati, bahwa gas itu pun akan akan menembus atau keluar dari air. Dan itu berpotensi untuk terjadi penyalaan. Kamar mandi kita mungkin saat ini floor drain-nya berbeda dengan yang dulu. Sekarang mungkin floor drain-nya tertutup rapat di bawahnya. Sehingga dia baru akan keluar ketika ada beban air, baru akan terbuka pernya gitu kan. Nah, kalau nggak ada air dia akan nutup untuk menghindari kecoa dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus hati-hati. Lebih baik segera bawa keluar. Nah, kalau nyala bagaimana? Kalau nyala itu sebenarnya ada tadi di video. Nah,
teman-teman mungkin suatu saat kita akan praktek tentang bagaimana penanganan LPG. Ya, kalau teman-teman lihat di Edu Damkar itu sebenarnya ada cuplikan cara penanganan gas LPG. Ya, gitu ya. Oke, sampai sini saya buka untuk tanya jawab terlebih dahulu. Monggo, dipersilakan kalau ada yang mau nanya. Pak, mau tanya, Pak. Siapa nih Mas Ageng ya? Oke, silakan. Ya. Dinas di mana nih Mas Ageng nih? Putus suaranya? Di jalan, nah, tapi suaranya tetap masuk, Pak. Memang itu jadi emang urgent tadi harus di jalan gitu loh, Pak. Jadi mohon maaf. Baik. Jadi saya gini mau tanya untuk ini ada, saya nggak tahu ini bisa nyala atau tidak sebenarnya, cuman sudah dipraktekin beberapa kali sama teman. Sebenarnya saya pribadi sih nggak berani. Jadi Bapak bilang kan bensin lebih cepat terbakar gitu. Nah, kondisinya adalah bensin itu tercecer, tapi dia menyalakan rokok. Saya bilang awas nanti kebakar. Oh tenang aja, kalau rokok dipercikin bensin terbakar. Cuman kalau rokoknya dimatiin di atas bensin itu justru nggak kebakar. Dan itu benar dilakukan gitu. Itu kok bisa begitu ya Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Selama bara, bentuknya bara. Bara tadi tidak membuat percikan, maka tidak akan terjadi penyalaan. Ya, memang begitu sifatnya. Jadi, selama dia bara, bentuknya bara tersebut tidak lepas. Ya, bara tersebut tidak lepas. Ketika dia lepas, maka dia akan menimbulkan percikan. Nah, kenapa begitu? Saya memang belum pernah melakukan uji coba secara langsung, tetapi prinsipnya adalah yang bisa menimbulkan kebakaran, yang bisa menjadikan trigger itu adalah percikan apinya, bukan baranya. Jadi, contoh begini, ketika kita membakar besi, itu akan timbul besinya menjadi merah. Merahnya itu apa? Dia bara. Ya, dia bara. Tetapi kalau besinya kita getok, nggak usah dibakar gitu kan, besinya kita adu dengan besi lain, percik seperti itu, diadu, ya dua besi tadi diadu, maka itu akan timbul percikan. Maka yang menyebabkan kebakaran itu adalah percikan. Jadi kenapa kok tadi di gas tadi saya sampaikan, ketika tercium bau gas tidak boleh menyalakan atau mematikan listrik. Udah Pak ya? Ya, padahal sebenarnya kalau diperhatikan bisa jadi pada saat terjadi seperti itu ada kabel yang mungkin menyala, panas, misalkan setrikaan. Setrikaan itu panas ketika mungkin tercolok, tetapi terjadi kebocoran kebocoran gas, dia tidak menimbulkan kebakaran. Karena apa? Dia tidak menimbulkan percikan. Tetapi stop kontak, ya, tahu stop kontak ya teman-teman ya, saklar ya gitu kan, saklar ketika dia nempel dia tidak akan menimbulkan percikan walaupun ada arusnya nyala, posisinya on, listriknya nyala, tetapi ketika dia lepas posisi lepas tersebut, sesaat pada saat akan lepas tadi timbullah percikan seperti itu Pak. Jadi memang selama dia masih sifatnya bara dan tidak menimbulkan percikan, dia tidak akan menjadi penyalaan. Seperti itu. Gitu kira-kira. Ya. Terima kasih Pak. Terus ada satu lagi Pak, itu kalau radiasi handphone kan tidak ada percikan atau apa gitu. Itu kenapa Pak? Bisa menimbulkan kebakaran juga di SPBU, kan kita nggak boleh nyalain handphone nih. Gitu. Baik. Cuman mohon maaf, kadang-kadang di SPBU petugas SPBU-nya sendiri kadang-kadang malah mainan handphone gitu. Gitu apakah benar gitu loh Pak? Iya. Betul. Jadi nanti akan saya share itu masuknya ke dalam listrik statis. Nah, itu ada namanya listrik statis. Jadi bukan sinyal handphone.
Bukan sinyal handphone. Kalau sinyal handphone mah kita tiap hari tabrakan. Tetapi listrik statis yang terakumulasi. Nanti akan saya saya tayangkan videonya. Nanti setelah materi yang kedua yaitu oksigen ya. Ya setelah tadi ini kan kita baru ngomongin bahan, kemudian nanti ada oksigen, nanti ada listrik. Jadi ditunda ya, Mas Ageng ya. Oke. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi Mas Ageng? Nanti sambil berjalan, Pak. Biasanya ide suka ada sambil jalan. Siap. Kita lanjut ya. Kalau rekan-rekan tidak ada pertanyaan, saya lanjut kembali. Baik, berikutnya yaitu tentang oksigen. Nah, ini oksigen yang tadi disampaikan, oksigennya cukup yaitu 16%. Bagaimana kalau oksigennya ternyata ketika terjadi kebakaran, tiba-tiba oksigennya kurang, maka kebakaran itu akan padam. Dan itu yang disebut dengan backdraft. Oke, saya coba share, mudah-mudahan bisa videonya. Ini akan saya share tentang video backdraft. Ya, video backdraft. Bentar saya lihat dulu. Oke, bisa dilihat videonya? Ya. Oke. Ini adalah fenomena backdraft, di mana kontainer tersebut sudah sudah terbakar. Ini namanya fenomena backdraft. Oke, kita ulang lagi. Bisa perhatikan rekan-rekan. Ini namanya fenomena backdraft. Ya. Oke, baik. Itu adalah namanya fenomena backdraft. Fenomena backdraft ini bisa terjadi kapanpun. Makanya rekan-rekan ketika membantu kami pemadam kebakaran, hati-hati. Karena kita tidak pernah tahu backdraft itu terjadinya di mana dan kapan. Tapi intinya begini, backdraft itu terjadi kapan? Ketika kandungan oksigen pada area yang terbakar itu berkurang. Oksigen itu minimal 16%. Ruangan tadi, di kontainer tadi sudah dibakar, kemudian ditutup. Ketika ditutup, maka oksigen tidak tersuplai. Ketika oksigen tidak tersuplai, maka oksigennya semakin lama semakin turun. Sehingga apinya padam. Tetapi kebakarannya belum selesai. Tetapi ketika ada orang yang membuka pintu seperti tadi, suplai oksigennya masuk cukup banyak, maka apinya akan langsung menyala. Blur. Itu yang disebut dengan backdraft. Jelas? Hati-hati. Jadi rekan-rekan, ketika membantu kami pun harus juga melihat situasi. Makanya kalau di kita ini kan ketika terjadi kebakaran, yang terjadi apa? Masyarakat pengennya nonton, pengennya semakin dekat, pengennya membantu, bisa jadi begitu. Pengennya banyak tuh kalau masyarakat. Ada yang pengen nonton, ada yang pengen bantu, ada yang pengen gebukin anggota dan lain sebagainya karena kesel dah macam-macam lah gitu ya. Ya, tapi itulah masyarakat kita. Karena apa? Mereka belum memahami. Ya. Kenapa kok pemadam kebakaran datangnya terlambat? Ya memang fenomena kebakaran itu kalau teman-teman nanti akan saya tayangkan videonya berapa menit sih ruangan ini bisa terbakar, kamar kita ini bisa terbakar gitu kan. Nah, itu berapa menit gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih di tayangan videonya tadi. Nah, nanti akan saya tayangkan. Nah, intinya adalah ketika terjadi kebakaran, oksigennya menyurut bukan berarti apinya padam. Tetapi bisa jadi oksigennya berkurang, tinggal menunggu unsur oksigen nyala kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah sumber-sumber panas. Nah, ini kita baru satu slide nih. Satu slide aja sudah makan waktu kurang lebih 40 menit nih saya ngomong nih. Satu slide. Oke, saya ngomong tentang sumber-sumber panas. Yang pertama adalah yang umumnya, yang tadi menurut data adalah listrik. Listrik di masyarakat kita banyak. Ya, banyak yang menggunakan. Mungkin
Mas Ageng nih, awal kita masang listrik tuh berapa watt sih, gitu kan? Masih ingat nggak? Suaranya Mas Ageng, nggak kedengeran, belum di unmute. 1.300 Pak. 1.300, alhamdulillah, langsung besar kan 1.300. Yang lainnya mungkin, kalau saya pertama kali masang listrik di rumah orang tua saya berapa? 450 watt. Oke, 450 watt. Di rumah sini, yang di rumah saya sekarang ini 1.300. Nah, 450 watt deh, kita ngomongin nih 450 watt. Ketika kita pakai 450 watt, maka kemampuan kabel itu kira-kira kemampuan kabel utamanya itu kita pakai sekitar 900 watt. Artinya masih ada spare tuh, masih ada spare. Kemudian semakin lama ekonomi kita makin naik nih, makin maju, gitu kan. Yang tadinya masak nasi pakai kompor, gitu kan, akhirnya ganti menjadi Magicom, misalkan begitu kan, sehingga jedot listrik cukup tinggi. Yang tadinya kipasnya pakai kertas, gitu kan, ya pakai kertas, gitu kipas-kipas, gitu kan. Kemudian ganti jadi kipas angin, ya nggak kuat. Tadinya TV-nya kecil, jadi TV-nya gede. Tadinya radionya pakai baterai, pakai ini. Akhirnya naik tuh, nggak ada kulkas. Tadinya sekarang jadi ada kulkas. Naik 450 watt, nggak akan kuat. Tambah daya. Jadi 1.300. Ya, misalkan begitu. Ekonomi naik lagi nih. Dari 1.300. Ya kan? Waktu tambah daya, kabelnya diganti nggak kira-kira nih? Ya jujur, pasti ketika nambah daya, kabel nggak akan diganti. Yang diganti hanyalah MCB. Ya kan? Karena kan dari PLN gantinya MCB. Nah, Betul Pak. kita ganti MCB atau kita tambah lagi, maka kabel itu juga harus disesuaikan. Ternyata tidak. Ya, ternyata kita hanya mengganti dayanya tadi. 1.300 tambah lagi nih. Ternyata kulkasnya yang tadinya 1 pintu tambah jadi 2 pintu. Yang tadinya pakai kipas angin, yang godek ganti menjadi pakai AC. 1 kamar 1 AC. Nggak kuat lah itu. Ya kan? Turun terus. Ganti lagi. Akibatnya apa? Ketika kita lakukan itu secara terus-menerus, maka bisa mengakibatkan yang namanya kelebihan beban. Rumah kita, kabel kita, yang tadinya 900 watt, kemudian dialiri 1.300 watt, bisa jadi kelebihan beban. Nah, kelebihan beban inilah yang berakibat terjadinya kebakaran. Nah, kebakaran di perumahan itu bisa beberapa hal. Yang pertama, konsleting listrik. Nanti saya akan jelaskan tentang konsleting listrik. Tapi ada pengamannya nih. Biasanya ini jarang terjadi. Yang kedua, karena adanya FONG. Yang ketiga, adanya kelebihan beban. Oke, saya bahas satu persatu. Konsleting listrik. Apa definisi konsleting listrik? Konsleting listrik adalah di mana bertemunya massa dengan apa tuh? Kalau orang listrik nih, orang-orang STM tahu nih. Tapi kalau orang awam ngomongnya plus dan min, ketemulah gitu kira-kira ya. Plus minus Pak. Plus minus ya, Pak Ageng ya. Plus minus, ketemulah plus minus. Jepret, apa yang terjadi? Percikan. Apa yang terjadi? Kebakarankah? Tidak. Kalau di rumah ketika terjadi seperti itu, jepret, tidak akan terjadi kebakaran. Kenapa? Karena di rumah kita ada MCB. Ya kan, MCB-nya akan langsung turun, jepret. Ketika turun, maka arusnya berhenti, percikannya akan hilang. Nggak akan terjadi kebakaran. Yang terjadi kebakaran itu bagaimana? Ketika MCB-nya diganjel, ketika MCB-nya di-loss, diganti, sehingga nggak ada lagi pengaman, nggak ada lagi sekring, maka itu akan terjadi yang namanya kebakaran. Jadi umumnya konsleting listrik itu di perumahan itu jarang terjadi mengakibatkan kebakaran. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ya ada. Yang kedua, karena kelebihan beban. Ini saya akan tayangkan videonya tentang bagaimana kelebihan beban bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini nanti teman-teman menjadi pelajaran tentunya nih. Ya, menjadi pelajaran ketika di rumahnya ada kelebihan beban. Sebentar saya cari dulu. Ini.
Oke, ini videonya saya sedikit percepat. Terlihat videonya? Lihat ya, oke. Ini ada kabel, ya teman-teman bisa melihat ada kabel yang diberi arus berlebih daripada kemampuan kabel tersebut. Ini gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kelebihan beban itu kira-kira gambarannya seperti ini. Nah ini sudah ada. Yang pertama adalah panas dari listrik, yang kedua adalah oksigen di sekitar kabel tersebut, dan yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah pembungkus kabel, ya pembungkus kabel. Dan pembungkus kabel ini bisa dilihat bagaimana pembungkus kabel tersebut terbakar. Oke, perhatikan kalau kabel terbakar bukan satu titik tapi satu rangkaian. Hati-hati. Ketika kabel itu satu rangkaian terbakar, bisa jadi di atas rumah kita itu satu rangkaian itu akan terbakar. Oke, serentak akan terbakar seperti itu, dan listrik di sini belum padam. Hati-hati, listrik di sini belum padam. Harus padamkan dulu listriknya, kemudian padamkan apinya. Ya, tapi kalau kabel beneran yang terbakar di rumah kita nggak mungkin ditiup begitu ya, tentunya kan gitu ya. Ya tentunya yang ditiup adalah ya kita menggunakan yang namanya media pemadaman yang sesuai. Oke, jadi rekan-rekan hati-hati ketika misalkan membantu kita pada saat proses kebakaran karena listrik terbakar, hati-hati karena bisa jadi kabelnya sudah terbakar, tapi arus listriknya belum ada. Tetap hati-hati. Banyak korban tersengat listrik pada saat terjadinya kebakaran. Itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Pada tadi yang ditanyakan oleh yaitu kebakaran di pom bensin, yaitu diakibatkan karena listrik statis. Nah, saya ngomongin listrik statis begini. Pernah SD kan ya, teman-teman ya, rekan-rekan semua ya? Pasti itu ya, pernah SD. Nah, ketika ada praktek IPA, ya, ketika ada praktek IPA, kemudian diminta oleh gurunya memotong kertas kecil-kecil, ditaruh di meja. Kemarin anak saya prakteknya begitu, listrik statis. Memotong kertas kecil-kecil ditaruh di meja, kemudian sisiran atau menggosok penggaris menggunakan kain, kemudian didekatkan kepada kertas potongan kertas tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kertasnya tadi akan tertarik. Itu sederhananya listrik statis. Atau listrik statis itu kalau kita mendengar yang namanya hujan, petir pada saat mendung, itu juga merupakan listrik statis. Jadi listrik statis yang dari alam itu berawal dari adanya uap air, entah itu dari sungai, dari keringat, dari laut dan sebagainya, naiklah bergesekan bisa di atas sana karena membeku sehingga menimbulkan listrik statis dan tertampung di awan. Lama-kelamaan listrik statis itu akan turun. Kemana turunnya atau di-groundingnya, dinetralkannya, yaitu ke tanah. Makanya sering melihat adanya orang tersambar petir atau adanya halilintar, itu karena memang listrik statis yang ada di alam, di awan tadi memang harus dinetralkan. Nah, pertanyaannya begini, adakah listrik statis pada saat kita berkendara? Ada. Adakah listrik statis pada saat kita menggunakan handphone? Ada. Adakah listrik statis pada saat kita menggosok ini? Ya, baju? Ada. Jadi, listrik statis itu bisa muncul kapan saja. Bahkan anak saya nih, kalau menggunakan jilbab tertentu atau istri menggunakan jilbab tertentu, ketika akan melepas jilbabnya itu, dia timbul semacam suara. Potek-potek-potek gitu ya, kayak gitulah. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga, istrinya menggunakan jilbab, kemudian jilbab tertentu, kemudian diangkat gitu kan, dibuka jilbabnya, dia akan timbul listrik statis. Itu namanya listrik statis. Dan bisa menimbulkan kebakaran. Nah,
Kenapa bisa menimbulkan kebakaran? Saya akan share tentang bagaimana listrik statis menimbulkan kebakaran di kendaraan, di pom bensin terutama ya. Saya percepat sedikit. Terlihat videonya? Lihat ya, oke. Nah ini ada orang yang sedang mengisi bensin di pom bensin tentunya. Apakah di Indonesia? Alhamdulillah bukan. Ya, bukan di Indonesia. Nah ini pada saat mengisi bensin, dia sudah memasukkan nozzle. Kemudian tidak lama kemudian teleponnya berbunyi. Dia mengangkat telepon, ya, dia mengangkat telepon, kemudian dia memegang bodi mobil. Terjadi penyalaan. Oke, terjadi penyalaan. Panik. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa yang namanya dispenser, ya tahu dispenser ya, tempat nozzle itu di ini namanya dispenser yang kita ngeliat harga bensin kita isi, itu namanya dispenser. Ada standarnya. Pasti setiap dispenser didampingi dengan APAR. Nah, teman-teman harus bisa tuh menggunakan APAR karena ujung tombak daripada pemadaman itu adanya di APAR. Dan teman-teman juga bagian daripada stakeholder atau ujung tombak daripada pemadaman tadi. Nah, ambil apinya. Nah, ini contoh. Ketika orang tersebut memegang handphone dan bersentuhan langsung dengan yang namanya bodi mobil. Oke. Di kesempatan lain, ini ada nih. Oke, sebentar. Saya share dulu. Oke, di kesempatan lain, ada seorang wanita mengisi bensin. Perhatikan. Self-service juga. Self-service. Artinya, dia mengisi bensin dengan tidak menggunakan operator. Jadi, dia langsung mengisi bensin. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi, orang yang mengisi bensin tadi menggunakan handphone, lalu menyentuh bodi mobil. Yang ini tidak. Dia terima telepon, kemudian telepon tersebut ditaruhnya. Ya bentar nih lagi isi bensin nih, gitu kan. Kemudian dia keluar dan memegang handphone, tapi bisa terjadi penyalaan. Oke? Kenapa bisa terjadi? Menarik pertanyaan Pak Agung tadi nih. Nah ini pertanyaan yang menarik nih. Saya akan sedikit memberikan gambaran. Jadi begini, kembali ke penggaris yang tadi saya sampaikan. Ketika digosok-gosok penggarisnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di penggaris tadi mengakibatkan terakumulasinya elektron atau listrik. Di tangan ini, ketika kita gosok-gosok ke baju, itu pun terakumulasi elektron. Menggunakan handphone itu juga bisa mengakibatkan terakumulasinya elektron. Masih ingat halilintar itu harus dinetralkan kemana? Ke tanah. Mobil juga demikian. Ada nggak groundnya? Ada. Kemana? Ke body. Ya, jadi pada saat kita menyentuh nozzle, ini sudah terjadi elektron nih, cukup banyak nih elektronnya nih. Yang dimaksud dengan listrik statis itu bagaimana nih awalnya dulu? Yang dimaksud dengan listrik statis itu bagaimana? Listrik statis itu adalah setiap benda memiliki listrik, tetapi kandungan ionnya atau kandungan listriknya dia sama komposisinya. Positifnya sama, jumlahnya negatifnya sama. Kalau positifnya 10, maka negatifnya 10. Akibat kita menggosok-gosok seperti ini, menggunakan handphone dan lain sebagainya, mengakibatkan jumlah elektronnya lebih banyak. Tidak seimbang. Akibatnya apa? Dia harus menetralkan. Elektronnya harus loncat. Loncatnya kemana? Dibuang. Dibuangnya atau dinetralkannya ke tanah atau ke grounding tadi. Nah, pada saat menyentuh nozzle-nya tadi, menyentuh bodi mobil, pada saat itu maka elektronnya loncat.
elektron mengandung unsur negatif. Uap bahan bakar mengandung ion positif. Kira-kira begitulah. Ketika negatif ketemu positif, apa yang terjadi? Yang terjadi percikan. Selama terjadi percikan, maka akan menimbulkan penyalaan. Ditambah lagi dengan kondisi uap bahan bakar. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita menggunakan korek ini, kemudian kita tekan bagian koreknya ini kita tekan, itu akan timbul uap. Uapnya tadi akan menimbulkan yang namanya bahan yang mudah menyala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Monggo, cukup jelas? Pak Ageng, apakah jawabannya tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Ageng? Jelas Pak. Pertanyaannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Tadi saya minta diulangin sedikit. Tadi ada sedikit skip. Tadi ketika kita megang nozzle gimana Pak? Minta tolong diulangin. Oke, baik. Jadi pada saat menyentuh nozzle, ya kan? Pada saat menyentuh nozzle ini kan nozzle masuk ke dalam tangki, ya kan? Kemudian pada saat nozzle masuk itu ada uap bahan bakar yang juga kalau kita perhatikan dekat dengan nozzle atau ketika kita ngisi bensin pasti kelihatan uap bergerak. Betul ya? Nah, uap yang bergerak tadi itulah yang bahan mudah menyala. Nah, pada saat kita menyentuh, tadi kan nozzle-nya tergeletak tuh di mobil kan, nggak ada yang megang kan gitu ya. Nah, pada saat kita akan menyentuh tadi, nozzle-nya tadi, elektronnya tadi loncat. Ketika loncat, berbenturanlah elektron tadi dengan ion yang ada di bahan bakar tadi. Ketika berbenturan, kasat mata memang tidak kelihatan, timbul percikan antara positif dengan negatif. Positif dengan negatif menimbulkan percikan, maka terjadilah penyalaan. Kira-kira begitu. Gambaran kasarnya atau gambaran umumnya kira-kira begitu. Jadi sebaiknya bagaimana Pak? Kalau misalkan kita kan pasti isi bensin lah gitu. Iya, betul. Kalau kita sudah mematikan mobil sudah gitu, menggunakan kendaraan sudah gitu. Kita tidak main handphone gitu. Cuma di tangan kita nih tadi Bapak bilang nih ada elektron nih Pak gitu kan. Kita sebaiknya kita harus pakai sarung tangan atau bagaimana Pak? Oke, baik. Ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Pertama, kalau kita ngisi bensin, nih yang roda 2 dulu deh, yang roda 2 nih. Yang roda 2 nih, kalau ngisi bensin, turun dari motornya. Ya, ini udah bebek, nggak turun dari motor, itu kan keterlaluan tuh namanya ya. Turun dari motor. Yang kedua, standarnya 2, jangan standar miring. Ya, jangan standar miring. Kalau handphonenya bunyi, matikan dulu handphonenya. Artinya matikan tuh jangan diapa-apain tuh, handphone nggak usah disentuh. Kita berada di posisi dekat dengan motor tersebut, jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh. Kalau sampai terjadi penyalaan, jangan dilempar motornya, jangan dilempar, biarkan aja, ambil tutup tangkinya, kemudian tutupkan saja. Kapan-kapan, kalau kita praktek, saya pinjem satu motor deh yang baru, nggak apa-apa tuh yang baru tuh kan, yang belum lunas tuh ya, kebakar nggak apa-apa tuh kan nanti gantinya baru gitu ya. Nanti kalau suatu saat kalau kita praktek, kita akan peragakan bagaimana kita menutup tangki yang terbakar. Ya, itu yang untuk motor. Kemudian jangan pernah ketika di pom bensin jangan pernah yang namanya menggunakan handphone, kemudian merokok dan lain sebagainya yang membahayakan itu, jangan pernah. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kondisi seperti itu? Yang pertama, sentuh aja dispenser daripada pom bensin. Itu boleh kalau kita menggunakan motor. Kalau ke Jalan MT Haryono, ya, Jalan MT Haryono itu ada pom bensin. Setelah atau sebelum ya, pokoknya kan ada 2 pom bensin tuh, Shell dengan Pertamina. Ya, saya lupa tuh yang mana. Oh, sebelum Shell, setelah gedung MTH. Nah, biasanya saya di situ tuh. Teman-teman ketika ngisi bensin itu akan ada di dispenser itu, tempelkan tangan Anda untuk menghilangkan listrik statis. Jadi, dengan menempelkan tangan kita ke dispenser, maka listrik statis tersebut sudah mengalir ke grounding. Ya, ke ground. Jadi sudah aman. Itu. Kalau mobil bagaimana? Kalau mobil, tips saya, matikan mesin, tutup pintu, tutup jendela. Ingat, bukan hanya tutup pintu, tapi tutup jendela. Kita keluar dari mobil. Kalau kita sendirian, lebih baik
tutup pintunya, tutup jendela, keluar dari mobil, kunci. Nah, setelah dikunci baru kita ngisi bensin. Sebelum ke arah sana, pegang aja bodi mobil kita. Ya, pegang bodi mobil, maka listrik statis yang ada di tangan kita sudah mengalir ke groundingnya yang ada di mobil. Baru kita mendekati ke arah pengisian bensin. Tapi di kita kan masih enak nih, masih banyak operator. Yang perlu diingatkan adalah sebenarnya para operator. Ya, operator di SPBU. Karena saya juga pernah menemukan operator SPBU duduk samping dispenser sambil chat. Nah, itu juga perlu diingatkan. Mbak, Mas, tolong handphonenya, gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah mengingatkan kan gitu. Kalau dia nggak pakai ya berarti bukan salah kita. Paling tidak kita tahu, kita sudah mengingatkan. Gitu kira-kira. Mas Ageng. Terima kasih Pak informasinya. Cuman ya begitu, kalau ini kejadian sih di PGC Pak, kita kan ngisi bensin sendiri. Seperti yang tadi Bapak share videonya itu kan, kita isi bensin sendiri. Rata-rata kalau motor laki atau motor yang matic yang besar-besar itu kan nggak perlu turun gitu kan. Iya. Tidak ada yang mengedukasi bahwa kita tuh sudah tuh harus turun. Padahal itu kalau dilihat itu pembensin 31 ya punya pemerintah ya. Gitu. Iya. Punya Pertamina lah. Kalau misalkan kalau Shell atau Shell lah, saya mengacu pada Shell, jadi nyebut merek nih Pak, maaf. Itu sudah mengedukasi para konsumennya untuk mengikuti aturan. Tadinya sih saya pikir juga, kenapa kita harus turun motor? Kenapa kita megang dispenser dulu atau bagaimana gitu kan? Nah ini jawabannya saya baru ketemu di sini gitu kan. Jadi selama ini saya agak kurang edukasinya masalah pengisian motor. Saya taunya ya kita harus matiin mesin atau jangan mainan handphone, cukup itu aja. Cuman kalau di Shell ini kan sekarang kan kita harus turun motor, duduk di sebelah berdiri di sebelah motor, jangan jauh-jauh seperti Bapak bilang tadi. Ya, dan si operatornya masukin bensinnya ke dalam tangki. Ya di sini ya, alhamdulillah jawabannya ketemu Pak. Berarti memang harus menghilangkan statis. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin juga teman-teman akan menemukan ketika kita ngisi bensin, nggak boleh tuh pakai jerigen plastik. Ya, harus menggunakan jerigen yang kaleng atau jerigen logam gitu kan. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan jerigen yang dari polimer atau plastik, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya listrik statis. Kembali lagi. Jadi, hati-hati ketika mengisi bensin menggunakan jerigen. Ya, walaupun mungkin kita di masyarakat ketemu gitu kan, ada yang Pertamini gitu kan. Pertamini juga ngisinya pakai jerigen yang menggunakan jerigen plastik. Tapi perlu diingatkan bahwa itu bisa memungkinkan terjadinya yang namanya listrik statis ya. Karena akumulasi tekanan tadi, kemudian di area jerigen tadi, di daerah bibir jerigen atau mulut jerigen bisa timbul listrik statis, dan listrik statis itu bisa menimbulkan percikan dan penyalaan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Baik, sampai di sini. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Kita kontrak waktu sampai jam 17, boleh ya? Karena hari ini saya dari pagi, dari jam 10 sampai saat ini selalu berada di depan monitor. Ya, jadi udah 3 kali saya melaksanakan Zoom meeting hari ini ya. Jadi matanya juga lumayan agak pedes nih. Oke ya, sampai jam 17. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya. Baik, rekan-rekan, nah ini saya harus bentar. Oke, ini saya tidak bisa nge-share yang ini. Baik, nah ini ya. Nah ini hubungannya antara oksigen dan
pembakaran serta kebutuhan manusia terhadap oksigen. Jadi begini, hati-hati buat teman-teman yang berniat membantu kami, berniat menolong, itu juga perlu memperhatikan keselamatan. Jadi kami pada prinsipnya, itu ada, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa ada 3 aman. Yang pertama adalah aman diri. Ketika kita belum merasa aman, jangan pernah kita masuk ke area yang berbahaya. Aman diri. Artinya aman diri itu apa? Kita menggunakan APD, kita menggunakan kelengkapan lainnya, dan sebagainya. Itu aman diri. Yang kedua, aman lingkungan. Nah, ketika lingkungannya sudah aman, maka kita boleh masuk ke area yang berbahaya tadi. Yang ketiga, baru amankan si korban. Nah, hubungannya apa dengan ini? Jadi begini, oksigen ketika kandungannya masih 21%, itu gambarannya layaknya api yang membesar. Dan ketika oksigen tersebut 21%, maka manusia pun bisa bernapas dengan normal. Oke? Tetapi ketika oksigennya mulai menurun, sampai pada saat 18%, apinya nyala, betul? Karena api minimal itu 16% membutuhkan oksigen, manusia pun sebenarnya sudah masih bisa hidup. Tetapi mungkin nafasnya akan merasa sesak. Dia akan merasa linglung. Bahkan ada beberapa orang mungkin pingsan. Ya. Tetapi kalau oksigennya di bawah 15%, maka apa yang terjadi? Yang terjadi apinya padam. Orang itu kemungkinan dia tidak mampu untuk bertahan hidup. Ya, entah dia pingsan, entah dia meninggal, entah dia seperti apa, yang jelas dia tidak bisa beraktivitas ataupun mampu bertahan hidup. Jadi, pada saat terjadinya kebakaran, hati-hati, kita belum ngomongin tentang produk-produk pembakaran, tapi paling tidak ini untuk kebutuhan oksigen dengan kita. Jadi sebenarnya petugas pemadam kebakaran ketika masuk ke TKP itu wajib hukumnya minimal menggunakan masker yang bisa menyaring daripada gas-gas beracun tadi. Baiknya adalah menggunakan apa? Menggunakan breathing apparatus. Ya, pertanyaannya begini, saya masyarakat awam, saya nggak punya tuh alat-alat seperti itu. Bagaimana caranya? Ya caranya jangan masuk ke area yang berbahaya. Intinya itu. Oke, biarkan kami yang punya peralatan untuk masuk ke area tersebut. Oke, lanjut ya. Kemudian, apa saja sih gas-gas beracun hasil pembakaran? Nah ini, gas-gas hasil pembakaran itu kan kebanyakan adalah hidrokarbon nih yang ada di masyarakat kita. Kenapa? Karena ada kayu, ada kertas, dan lain sebagainya. Umumnya yang dihasilkan dari proses pembakaran adalah karbon monoksida, CO, dan CO2. CO yang paling berbahaya adalah CO yang selalu akan hadir ketika setiap adanya pembakaran. Contoh, kita nyalain mesin motor, mesin mobil, keluar dari knalpot itu mengandung karbon monoksida. Pernah dengar kan? Orang meninggal di tempat atau di dalam kendaraan karena keracunan karbon monoksida. Pertanyaannya, kenapa kok orang bisa meninggal gara-gara karbon monoksida nih, atau CO tadi? Jadi begini, karbon monoksida ketika masuk ke dalam tubuh, maka dia akan langsung mengikat hemoglobin. Tahu hemoglobin? Sel darah merah, ya, sel darah merah. Ketika sel darah merah tadi sudah diikat oleh karbon monoksida, maka sel darah merah tidak lagi mengikat oksigen. Jelas sampai sini? Sel darah merah udah dapet nih pasangannya, yaitu CO. Seharusnya sel darah merah itu mengikatnya apa? Mengikatnya oksigen. Ketika dia sudah tidak mengikat oksigen, dia bawa ke dalam tubuh, bawa ke darah, tubuh kita membutuhkan oksigen. Akibatnya apa? Tubuh kita kekurangan oksigen. Karena apa? Yang diikat salah. Yang diikat itu ternyata CO, bukan oksigen. Oke, sampai di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah gas yang berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini juga demikian sangat beracun. Bahkan karbon dioksida ini juga mampu merusak rantai reaksi kimia padahal, ya kan? Dia itu bisa dijadikan alat pemadam kebakaran. Ya. Yang ketiga adalah hidrogen sianida. Hati-hati. Ya, pernah dengar kan manfaat dari sianida gitu ya? Dia memiliki racun yang sangat kuat, ya bahkan waktu itu viral juga beritanya kan begitu ya.
berdasarkan dari sianida, hati-hati. Kemudian fosgen, hidrogen klorida. Ini adalah gas-gas beracun hasil pembakaran. Hati-hati. Nah, dalam konsentrasi tertentu, gas-gas ini akan bisa mengakibatkan kematian. Lalu, apa yang harus kita lakukan seandainya kita berada di lokasi kebakaran? Yang perlu diingat bahwa adalah api, asap, panas, gas-gas beracun ini sifatnya dia lebih ringan. Larinya kan ke atas. Sehingga disarankan ketika kita terjebak di tempat kebakaran diharapkan untuk merayap. Oke, merayap. Yang ada di gambar adalah merangkak. Oke, kalau masih bisa merangkak, silakan merangkak. Kalau bisa jalan jongkok, silakan jalan jongkok. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka lakukan proses merayap. Artinya apa? Seluruh badan kita yang di bagian depan ini berada di lantai dan kita berjalan. Nah, itu namanya merayap. Sampai sini jelas hasil-hasil produk pembakaran, gas-gas beracun hasil pembakaran ya di sini. Oke, kemudian kebakaran itu dibagi menjadi 4 kelas. Sebenarnya ada 5 kelas. Ya, di Indonesia juga sudah menganut 5 kelas, di Permen PU itu menjelaskan tentang 5 kelas. Tapi kita bahas di sini yang 4 kelas terlebih dahulu. Kelas A yaitu adalah semua benda padat kecuali logam, jika dia terbakar menghasilkan arang masuk ke dalam kelas A. Benda-benda padat, kayu, kertas, kain, dan lain sebagainya, plastik itu masuk ke dalam kelas A. Media pemadaman yang cocok adalah air. Makanya pemadam kebakaran secara umum membawanya di mobilnya itu isinya air. Walaupun ada mobil pemadam kebakaran yang membawanya bukan air tapi foam, isinya air juga gitu kan. Ada juga yang membawanya isinya powder gitu kan, bubuk kimia kering, ada juga gitu ya. Tapi umumnya adalah air. Kenapa? Karena umumnya kebakaran yang ada di daerah pemukiman, daerah perkantoran, itu umumnya adalah bahan-bahan dari hidrokarbon dan menghasilkan atau menjadi masuk ke dalam kelas A. Kelas B adalah kebakaran yang mudah, bahan cair dan gas yang mudah terbakar. Bahan cair yang mudah terbakar contohnya bensin, solar, lemak, spiritus, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kelas kebakaran B. Paling cocok dipadamkan menggunakan foam atau busa. Ya, atau CO2, tapi paling cocok menggunakan foam. Kemudian yang ketiga adalah kebakaran listrik, yaitu apa? Peralatan listrik yang masih ada arus listriknya. Ingat ya, peralatan listrik yang masih ada arus listriknya. Saya analogikan begini. Ada tukang AC di dalam mobil membawa AC nih. Ya, di dalam mobil membawa AC. Tukang AC rumah, dia bawa AC rumah tadi di dalam box mobil mau dipasang di rumah. Di tengah perjalanan mobilnya terbakar. Sehingga AC-nya tadi ikut terbakar. Dia tidak masuk ke dalam kelas C, tapi masuknya kelas A. Tetapi ketika AC-nya tadi sudah terpasang di rumah, kemudian pada saat dioperasikan, listriknya nyala, AC-nya berfungsi, tiba-tiba terbakar, maka dia masuk ke dalam kelas kebakaran C. Karena AC-nya sudah dialiri oleh listrik. Paham sampai sini? Ya, untuk membedakannya. Jadi, selama peralatannya tidak ada listriknya, dia akan masuk ke dalam kelas A. Tapi kalau peralatan itu ada listriknya, maka dia masuk ke dalam kelas C. Maka media pemadamannya juga berbeda. Kalau dia masuk ke dalam kelas C, maka media pemadamannya menggunakan media yang berbentuk gas. Contohnya CO2. Jangan pernah memadamkan kelas kebakaran C menggunakan air. Kenapa? Karena kalau menggunakan air sifatnya penghantar listrik. Maka bisa mengakibatkan listriknya tadi mengarah kepada orang yang memadamkan kebakaran. Kemudian, kebakaran yang keempat adalah kelas kebakaran D, yaitu kelas kebakaran logam. Ya, kelas kebakaran logam itu adalah logam-logam yang bisa atau yang mudah terbakar. Seng, magnesium, aluminium,
kemudian natrium, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis kebakaran kelas D. Media pemadamannya juga khusus. Nah, yang berikutnya adalah kelas kebakaran kelas K, yaitu apa? Media masak atau dapur. Ya, jadi bekas-bekas masak, minyak-minyak bekas masak itu dimasukkan ke dalam kelas K. Nah, ini juga media pemadamannya bisa macam-macam, ya kan? Tergantung di mana dia berada. Tapi umumnya supaya aman yaitu bisa menggunakan powder ataupun menggunakan gas CO2 gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Slide dan beberapa video terakhir ya. Ini adalah tahap perkembangan api. Rekan-rekan, teman-teman bisa melihat di sini tentang grafik tahap perkembangan api. Nah, tahap perkembangan api itu secara umum dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, kemudian ada tahapan flashover, kemudian yang ketiga adalah fase stabil, dan yang keempat adalah tahap fase pendinginan. Ya, nah ini tahap 4 ini. Ini terakhir deh. Nah, kita ngomonginnya di mana? Kita ngomonginnya adalah di tahap fase pertumbuhan terlebih dahulu. Fase pertumbuhan itu bagaimana? Di mana api itu dimulai dari api yang kecil. Oke, api yang kecil. Ketika api kecil ini tumbuh, maka proteksi yang bekerja, ini kelihatan yang saya tunjuk? Kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan ya? Oke. Saya gini deh. Yang bekerja ini adalah proteksi aktif. Oke, proteksi aktif. Proteksi aktif apa? Nanti kita akan belajar juga di di proteksi kebakaran. Proteksi aktif itu adalah contohnya APAR, hidran, detektor, sprinkler, dan lain sebagainya. Oke, nanti deh itu ya. Nah, yang bekerja adalah proteksi aktif. Artinya apa? Di sini tahap manusia sangat berperan. Untuk apa? Untuk melakukan pemadaman. Oke. Fase pertama, fase pertumbuhan, sampai dengan fase kedua tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang lebih kira-kira berapa menit? Sekitar 5-10 menit. Oke. Fase 1 sampai tahapan flashover itu membutuhkan waktu kira-kira 5 menit. Maksudnya bagaimana? Dari api yang kecil sampai api tersebut membakar seluruhnya satu ruangan, maka dibutuhkan kira-kira 5 menit. Nanti kita akan buktikan dengan menggunakan video. Tahapan kedua adalah tahapan flashover. Nah, tahapan flashover ini adalah di mana tahapan seluruh ruangan tersebut terbakar secara serentak menyeluruh. Jadi kalau teman-teman melihat kebakaran di satu ruangan, sudut satu ruangan, jangan bayangkan api itu merambat di bawah. Bukan, tapi api itu akan merambatnya ke atas. Sampai di ujung mentok sana, kemudian panas itu akan kemudian turun, membakar area sekitarnya, kemudian area sekitarnya itu mulai terpanaskan, dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya mulai menguap, maka penyalaan akan terjadi dengan sendirinya, blur. Itu namanya tahapan flashover. Umumnya, pemadam kebakaran baru akan dihubungi pada saat terjadi flashover. Kenapa? Karena umumnya di 3 menit awal masyarakat panik mau menghubungi siapa nih, gitu. Makanya nomor 112 perlu kita sosialisasikan. Kalau melihat kebakaran, mau nanti kebakarannya udah padam atau nggak padam, pokoknya ngelihat kebakaran hubungi segera 112. Kenapa? Supaya bisa dikirimkan unit pemadam kebakaran terdekat. Karena kita nggak tahu di jalan. Untung ada IEA kan bisa membantu membuka jalan. Bayangkan kalau nggak ada IEA gitu kan, bagaimana padatnya lalu lintas, jam-jam sibuk, jam kerja, jam pulang kantor, hari Senin, hari Jumat, luar biasa. Nah, ini peran kita. Ini peran kita bagaimana untuk mensukseskan supaya fase pertumbuhan itu tidak terjadi sampai tahapan flashover. Oke? Karena kalau sudah tahapan flashover, teman-teman bisa melihat proteksi kebakaran yang bekerja itu apa? Proteksi pasif. Kenapa? Karena proteksi aktifnya sudah tidak akan berfungsi.
Oke, saya perlihatkan bagaimana video tahapan daripada perkembangan api. Sebentar. Oke, ini tahapan perkembangan api. Ya, teman-teman bisa lihat. Terlihat? Video terlihat. Oke, baik. Ini ada disimulasikan. Ya, disimulasikan. Ada sofa di situ. Ada apa namanya? Ada furniture, TV, karpet dan lain sebagainya. Nah, bahan yang ada di bawah yang video besar itulah bahan yang secara alami kita beli. Arti alami itu begini, kita beli dari toko kemudian kita pakai. Video yang berframe warna hijau yang di atasnya, video yang di situ ada 2 video di situ, itu adalah bahan dibeli kemudian diberi lapisan fire retardant. Jadi kita kesampingkan dulu yang kecil, nanti kita bahas di kesempatan yang lainnya. Kita video yang besar terlebih dahulu. Perhatikan tahap pertumbuhan api, ya, perhatikan tahap pertumbuhan api. Bandingkan teman-teman nanti di waktu 1,5 menit dengan 2 menit. Oke, 1,5 menit saya akan berhenti bicara sampai ke 2 menit. AFT1, facing the strict requirements to date in protecting our environment, is water-based. It is non-ozone depleting and free of any carcinogenic effect or other health hazards, including dermal irritation. Oke, cukup signifikan perbedaannya. Dari yang 1,5 menit ke 2 menit cukup signifikan perbedaannya. Kemudian di uji coba ini terlihat bahwa ada satu sisi yang terbuka. Bayangkan itu rumah kita, kamar kita, pasti seluruh sisinya tertutup. Ke-6 sisi rumah kita pasti tertutup. Ya, akibatnya apa? Panas, gas beracun, dan asap lebih cepat terakumulasi dibandingkan di sini. Kalau di sini, panasnya akan ada yang terlepas. Gasnya ada yang terbuang. Asapnya juga akan terbuang. Waktu menunjukkan 2 menit 40 detik. Sudah sangat besar perbedaannya. Oke? Tahapan flashover adalah di mana api ini nggak perlu merambat. Api ini akan dengan sendirinya memanaskan ruangan tersebut, sehingga ruangan tersebut akan menguap bahan bakarnya. Bahan-bahan yang ada di situ akan menjadi menguap, dan ketika sudah menguap, maka bahan tersebut akan sangat mudah menyala. Ketika menyala, dia akan terjadi penyalaan secara serentak. Perhatikan asapnya selalu di atas, bagian bawah cenderung lebih bersih dibandingkan area atas. Perhatikan fenomena flashover sudah akan terjadi. Mejanya sudah mulai terbakar, kemudian karpetnya sudah mulai mengkerut, sebenarnya sudah mulai menguap, kemudian karpetnya juga sudah mulai ada penyalaan, kemudian lihat furniture yang sebelah kiri juga siap-siap untuk menyala. Oke, dari fase pertumbuhan sampai terjadi tahapan flashover, hanya butuh waktu berapa menit di sini di video ini? Kurang dari 4 menit. Ya, rata-rata kejadian itu umumnya di antara 5 sampai 10 menit. Oke, itu adalah tahapan di mana flashover terjadi. Jadi, teman-teman, kalau kita kembali ke grafik tadi, betapa cepatnya proses pertumbuhan api, di mana pertumbuhan api tadi sangat-sangat cepat, ya, sangat-sangat cepat. Jadi disinilah peran kita, peran aktif masyarakat untuk supaya kebakaran itu bisa teratasi. Oke, ini saya memberikan beberapa contoh tentang tahapan-tahapan atau flashover yang terjadi di masyarakat. Ini seperti ini, yang mungkin rata-rata pemadam kebakaran datang ini kalau udah begini nih. Ya, kalau kita melihat fenomena flashover tadi, nggak butuh waktu lama untuk terjadinya seperti ini. Oke, ini kawasan Duri Utara, Jakarta Barat. Kemudian ini daerah Glodok, ya, terjadi kebakaran di ruko. Ini daerah perkantoran, ya, seperti itu. Baik,
Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, berdiskusi, monggo. Silakan, Mas Toto, silakan. Dan izin bertanya Dan. Siapa nih, Mas Toto atau Mas Kokom? Bari. Oke, siap. Mas Bari, ya silakan. Jadi kan waktu itu sempat ada kebakaran mobil tuh. Jadi di mobil itu sengaja saya minta apar buat niatnya tuh buat madamin apinya. Nah, terus pas saya semprotin ke apinya itu, kenapa dia malah menyebar, Dan ya? Oke, baik. Posisi mobil awal tertutup rapat atau terbuka? Tutup rapat. Tertutup rapat. Oke, baik. Jadi begini. Fenomena kebakaran seperti tadi. Oksigen ketika terjadi kebakaran dibutuhkan berapa persen minimal? Masih ingat? Berapa tadi? Berapa? 16. 16%. 16%. Di ruangan tadi, di dalam mobil tadi, itu oksigennya mungkin awalnya 21%. Kemudian terjadi kebakaran. Lama-kelamaan oksigennya akan semakin berkurang karena dimakan oleh api. Nah, ketika dimakan oleh api, dia akan berkurang, mungkin apinya makin mengecil. Tetapi panasnya tidak berkurang. Oksigennya yang berkurang, tapi panasnya tidak berkurang. Nah, ketika kita membuka mobil, memecahkan kaca, maka suplai oksigennya masuk. Ketika suplai oksigennya masuk, maka akan terjadi penyalaan. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi apinya malah semakin membesar. Nah, kalau ada pemadam kebakaran, ketika akan dipecahkan, didinginkan dia. Menggunakan nih Mas Toto nih, timnya Mas Toto lah gitu kan. Dimasukkan nozzle, kemudian diberikan air supaya langsung dia akan merasa dingin. Nah, ketika ruangan tersebut dingin, maka apinya tidak akan membesar. Itu yang pertama kemungkinan. Yang kedua, mungkin pada saat melakukan pemadaman menggunakan medianya terlalu dekat. Ketika medianya terlalu dekat, maka media aparnya media penyemprotannya apar itu terlalu dekat, maka apinya bisa menyebar kemana-mana. Nah, memang kita harus praktek nih supaya tahu ketika kita melakukan pemadaman, kemudian medianya terlalu dekat, seperti apa sih tingkat keberantakannya. Nah, itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi, ya kita berdoa suatu saat kita bisa melakukan praktek menggunakan apar. Begitu. Mas Bari, ya terjawab nggak kira-kira pertanyaannya? Terjawab, Dan. Siap, Dan. Oke, baik. Jadi apa yang mesti kita lakukan ketika ada kebakaran mobil seperti itu? Yang pertama, hati-hati dalam proses pemadaman, hati-hati dalam membuka pintu. Ketika membuka pintu bisa terjadi backdraft. Tadi sudah ngeliat kan video backdraft? Pintu ditutup, kemudian terjadi penyalaan. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terjawab? Oke, ya silakan yang mau bertanya berikutnya. Ya Mas Toto, silakan Mas Toto. Mohon izin Komandan. Saya mau nanya, kalau untuk misalkan nih anggota IA itu kan sedang berjalan mengeskort dan tiba-tiba kita simulasikan ada beberapa kejadian ya, Komandan. Sedang mengeskort ambulan, nah tiba-tiba di depan itu ada kebakaran dan itu ranahnya masih kecil, menyala tapi belum merah. Nah, kira-kira kita sebagai masyarakat, jatuhnya kan IA itu masih masyarakat ya Komandan ya? Yap. Nah itu apa yang harus kita lakukan Komandan selain menelpon 112 ataupun pemadam kebakaran setempat? Oke, baik. Ketika kita mengawal ambulans, kita kan judulnya mengawal nih ya. Ya kita judulnya mengawal. Kemudian lihat kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Skala prioritas. Skala prioritas. Kita nilai. Saya nggak bisa mengatakan tinggalkan ambulan atau lanjutkan mengawal ambulan. Saya nggak bisa menilai itu. Skala prioritas, mana yang lebih urgent? Kalau misalkan ambulan tersebut memang sangat membutuhkan pengawalan, lakukan. Karena di situ ada nyawa seseorang. Ya, nyawa sama harta, kira-kira mana yang harus diutamakan? Kan begitu ya?
Oke, tentu nyawa yang harus kita utamakan. Tapi mohon maaf kalau misalkan pengawalannya adalah mobil yang tidak bernyawa misalkan gitu ya. Nah, itu beda cerita tuh. Saya ada cerita bahwa pada saat Presiden Megawati atau Pak SBY ya, ada ada mobil pemadam lewat dekat arah istana sana, dia minta untuk berhenti, biarkan mobil pemadam yang jalan terlebih dahulu. Nah, beliau adalah presiden. Saya lupa Ibu Mega atau Pak SBY, saya lupa itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat nih? Ya, kita ini kan masyarakat nih. Pertama, telepon 112. Kedua, upayakan selamatkan, kalau memang kita bisa, selamatkan orang yang ada di sekitar sana. Kalau memang bisa padamkan, monggo padamkan. Kalau di sana ada hidran kering, manfaatkan hidran kering kalau memang ada. Kalau ada apar, coba upayakan padamkan dengan apar. Ya, jadi kita lakukan seperti itu. Tapi ingat harus hati-hati ketika melakukan upaya pemadaman. Karena apa? Kalau kita menunggu pemadam kebakaran, bisa jadi pemadam kebakaran nyampenya itu 10-15 menit setelah memang ada laporan. Ya kan pemadam kebakaran itu kan bukan malaikat juga gitu kan. Bukan ujuk-ujuk, oh ada tahu nih ada kebakaran di sini, nggak bisa begitu. Harus ada laporan ya. 112, telepon pemadam kebakaran, telepon Mas Toto misalkan seperti itu, atau telepon operator di Jakarta Timur. Seperti itu Mas Toto. Jadi boleh lakukan pemadaman selama sesuai dengan kemampuan dan selalu utamakan keselamatan. Seperti itu. Siap Komandan, terima kasih penunjukan. Ya baik, jadi saya ada cerita waktu itu saya sedang melayat dari daerah Jakarta Barat. Saya menggunakan unit ambulans. Kemudian di daerah Kembangan itu terjadi kebakaran. Ya karena memang pemadam belum datang, karena memang terlihat di situ, kemudian menggunakan HT kita informasikan. Dan kita lakukan upaya pemadaman, walaupun hanya ambulan yang datang, tapi kita lakukan upaya pemadaman. Apa yang kita lakukan? Ada apar, kita lakukan pemadaman menggunakan apar, dan seterusnya. Nah itu walaupun waktu itu sudah flash over, apar tidak berfungsi maksimal, seperti itu. Oke, baik, yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Silakan. Namanya terbit. Oke, silakan dilanjut. Izinan bertanya, yang perihal tadi di pom bensin, apakah perangkat radio atau HT atau perangkat komunikasi Bluetooth itu sama dan pengaruhnya dengan HP dan begitu pertanyaannya. Oke, baik. Pada prinsipnya selama tidak menimbulkan listrik statis itu aman. Ya, selama tidak menimbulkan listrik statis itu aman. Jadi prinsipnya adalah apakah itu menimbulkan listrik statis atau tidak. Jadi yang mengakibatkan kebakaran, percikan yang diakibatkan oleh listrik statis. Mungkin ada pertanyaan juga, mungkin ada anggapan bahwa saya pakai handphone aja juga nggak apa-apa kok pom bensin gitu kan. Ya jadi seperti itu. Jadi bukan masalah dia dari Bluetooth, dari apa dan sebagainya. Jangankan itu, kita nggak bawa itu pun kalau kita menggunakan baju kemudian kita gosok-gosok, kemudian kita ke arah pom bensin, bisa jadi itu akan menimbulkan listrik statis. Ya, sama halnya dengan di pesawat. Ya, ini saya membaca sebuah artikel bahwa sebenarnya di pesawat itu juga ketika menggunakan handphone itu berpengaruh sebenarnya terhadap sinyal. Ya kita mungkin bayangan saya adalah ketika ketika kita menggunakan handphone akan mengganggu sinyal yang masuk ketika coba rekan-rekan ke TV atau dekatkan handphone ke radio, itu kan akan mengganggu gitu kan, akan mengganggu. Nah, pada prinsipnya sih yang penting kalau di pom bensin adalah listrik statis. Seperti itu. Baik, terima kasih Dan. Baik, sama-sama. Oke, yang lainnya silakan jika memang ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Walaupun materinya masih ada beberapa, nanti saya lihat dulu. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, di sesi berikutnya. Baik, sesi berikutnya kemungkinan kita akan membahas tentang proteksi kebakaran. Ya, nanti akan sedikit kita akan sambungkan juga dengan materi yang ini yang mungkin rekan-rekan yang lainnya belum bisa bergabung ke kita. Oke, baik, kira-kira begitu rekan-rekan? Oke, baik.
Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita jadikan forum ini menjadi forum komunikasi dan juga forum sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Tapi saya juga minta kepada rekan-rekan IEA nanti, ya jangan cuma saya aja yang sharing nih, rekan-rekan IEA juga harus sharing. Bagaimana sih melakukan safety riding ketika melakukan pengawalan dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibagi, kita sharing di sini. Setuju nggak nih? Setuju Pak. Siapkan. Setuju. Nah segitu kan jadi enak, kita akan saling bertukar pengalaman, saling bertukar pikiran juga. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita capek hari ini nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga, salam buat rekan-rekan yang lainnya yang belum bisa hadir. Nanti akan saya share di YouTube Edu Damkar. Nanti rekan-rekan bisa di YouTube Edu Damkar itu ada beberapa materi juga sudah saya share di sana. Bisa diulang bisa diulang. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini. Insya Allah kita kumpul lagi. Selamat. Artinya Pak, kalau bisa kita kopdar Pak. Oh boleh. Bisa langsung ngobrol ya. Boleh. Jadi kita sambil sepedaan. Dari kita waktu saya sampaikan ke Mas Toto, udah kita ngumpul di mana kayak gitu, di Cibubur kayak di taman kayak gitu, sambil ngopi sambil makan kacang gitu kan enak di situ gitu ya. Siap, Komandan. Sepedaan gitu kan. Oke, saya tunggu jadwalnya Mas Toto ataupun Mas Yunus kapan kita ketemu, kita matchingkan waktu. Mudah-mudahan waktunya pas. Ya mohon maaf tadi sedikit terlambat karena memang saya menyelesaikan Zoom meeting terlebih. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bodoh amat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Komandan. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah pada mengikuti